Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang kedua dari bulan Rajab di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Telah kita sebutkan di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa, yang pertama adalah karena sakit dan usia lanjut. Kemudian uzur yang kedua adalah ketika seseorang dalam kondisi safar, bepergian jauh, maka syariat memberikan rukhsah untuk seorang musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dengan catatan dia wajib mengqadanya, dia wajib mengganti sejumlah hari yang dia tidak berpuasa ketika dia safar di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Dan seorang musafir ketika dia safar di bulan Ramadan, maka ada dua kondisi. Ketika seseorang safarnya tidak memberikan dia masyaqqah, maka yang lebih afdal baginya adalah tetap berpuasa. Namun ketika seseorang di dalam safarnya mendapatkan masyaqqah yang memberatkan dia untuk berpuasa, maka yang afdal bagi dirinya adalah berbuka. Yang afdal bagi dirinya adalah berbuka. Ya, dengan syarat mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kita sampai pada perkataan penulis, wa yubahul fitru fis safarit tawil alladhi yubahu fihi qasrus salati wa huwa ma yuqaddaru
bi 48 milan au hawalai 80 kilometran. Kata penulis, dan diperbolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka, yakni tidak berpuasa di bulan Ramadan, pada safar yang panjang, yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salatnya, yakni terkait dengan masalah safar ini, yang menjadi rukhsah bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa adalah safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya. Ya. Safar yang membolehkan seorang musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, memberikan dia rukhsah untuk tidak berpuasa, adalah safar yang memberikan rukhsah bagi seorang muslim untuk mengqasar salatnya. Wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan. Dan safar yang membolehkan seseorang untuk mendapatkan rukhsah mengqasar salatnya, ya, adalah safar dengan jarak tempuh minimal sekitar 48 mil, 48 milan. Ya, safar dengan jarak tempuh sekitar 48 mil, 48 milan. Atau ketika dikonversikan dengan ya kilometer, maka sekitar 80 kilometer. Ya, safar yang menempuh jarak minimal sekitar 80 kilometer. Ya. Dan ini telah kita bahas di pembahasan tentang ya rukhsah mengqasar salat. Kata penulis, was-safarul mubihu lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Ini dhabit ya tentang masalah safar. Kaidah-kaidah ya tentang masalah safar. Di mana yang pertama, dhabit yang pertama, kaidah yang pertama, safar yang membolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya. Ya. Jadi dengan jarak tempuh minimal sekitar 80 km. Dhabit yang kedua, kaidah yang kedua terkait dengan masalah safar, kata penulis, was-safarul mubihu lil fitri fi Ramadhana was-safarul mubahu. Kaidah yang kedua atau dhabit yang kedua, safar yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah safar yang hukumnya mubah secara syariat. Ya. Yani safar yang secara syariat diperbolehkan. Bukan safar yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana safaru atau fa in kana safaru maksiatin aw safaran yuradu bihi tahayyulu 'alal fitri lam yubih lahul fitra bihadha safar. Maka kalau seandainya safar yang dilakukan seseorang itu safar dengan tujuan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang safar dengan tujuan maksiat. Ya dia safar ya untuk zina wal iyadzu billah. Ya atau safar untuk ya mencuri ya atau tujuan-tujuan yang lainnya yang diharamkan oleh syariat. Atau seseorang safar tapi tujuannya untuk mencari hilah, yang membuat tipu muslihat, di mana dia safar ya hanya sebagai casing untuk apa? Agar dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, seseorang ya padahal dia nggak ada keperluan, ya tapi dia safar agar tidak puasa di bulan Ramadan. Ini namanya tahayul, hilah.
Ya, tipu muslihat. Di mana seseorang dia tujuannya safar tapi untuk cari apa? Rukhsah agar tidak berpuasa. Maka orang yang safarnya semacam ini, ima safar dengan tujuan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau safar dengan tujuan hilah, membuat tipu muslihat agar boleh ya tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka haram baginya ya untuk mengambil rukhsah berbuka di bulan Ramadan. Ya. Maka kaidah yang kedua yang harus kita pahami terkait dengan safar, kapan seseorang boleh mengambil rukhsah, ya, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kaidah yang kedua, safarnya adalah safar yang mubah. Ya. Seperti seseorang safar untuk keperluan bisnis, ya, ada tugas dari kantor, dia harus safar. Ya. Atau safar ya karena berkunjung ya, ke rumah saudara yang sakit contohnya, ya, atau menjenguk orang tua yang ya yang sedang sakit di kampung. Maka ini safar yang mubah, bahkan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka safar semacam inilah yang membolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah. Ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun safar dengan tujuan yang diharamkan oleh syariat seperti safar maksiat atau safar untuk mengambil ya hilah, tipu daya agar tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka haram hukumnya bagi seseorang untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Kenapa? Karena kaidah ya. Kaidah para ulama bahwasannya ar-rukhsatu la tunalu bil ma'siyati. Ini kaidah. Jadi antara kaidah-kaidah fikih yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasannya satu rukhsah, satu keringanan di dalam syariat tidak bisa didapatkan dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan Allah memberikan keringanan ya agar Allah meringankan orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Maka ketika seseorang dia ya berbuat maksiat, maka dia tidak berhak mendapatkan rukhsah. Ya. Dan ini kaidah baku di dalam ya kitab-kitab fikih para ulama, bahwasannya ar-rukhsatu la tunalu bil ma'siyati. Satu keringanan di dalam syariat tidak bisa didapatkan dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Ya, seseorang ya karena dia ingin menggauli istrinya di siang hari Ramadan, dia safar. Ya. Bersama istrinya. Ya, padahal tujuannya ya ingin menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Maka ini tidak boleh. Ya. Ketika safarnya tujuannya untuk tahayul, jadi mengambil hilah, ya celah di dalam agama untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan syahwatnya, maka haram baginya mengambil rukhsah tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Jadi ini dua kaidah terkait dengan masalah bolehnya seseorang mengambil rukhsah ya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika dia safar. Kata penulis, wa in shamal musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ahu. Kalau seandainya seorang musafir dia memilih tetap berpuasa meskipun berat, masyaqqah, ya, dia memilih tetap berpuasa, maka puasanya sah dan mencukupkan bagi dirinya puasa tersebut, ya, tanpa harus mengqadha di hari yang lainnya. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu wa ardhah, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari bawakan dari hadis Anas bin Malik, sedangkan Al-Imam Muslim bawakan hadis ini dari jalan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, dengan ini lafaz yang semisal. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ya kami pernah bersafar
bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sahabat yang ikut safar bersama Nabi, sebagian mereka tetap berpuasa, sebagian mereka tidak berpuasa. Ya. Ini kondisi para sahabat ketika mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ya memilih untuk tetap berpuasa. Ya, meskipun mungkin bersama dengan masyaqqah yang mereka dapatkan, mereka tetap berpuasa. Sebagian yang lain ya, karena mereka faham bahwasannya safar adalah di antara illah yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, maka sebagian mereka tidak berpuasa. Ya, namun lihat akhlak para sahabat. Ya, ketika mereka harus ya mengambil dua pendapat yang berbeda, selama dua perkara tersebut tidak tercela dalam agama kita, maka mereka saling menghormati dan mereka tidak saling mencela satu sama lain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim." Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang sedang berpuasa. Masing-masing ya, mengambil istihadnya. Ya, masing-masing berjalan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Sebagian orang fisiknya Masya Allah kuat. Ya, meskipun dia mendapatkan masyaqqah yang berat, tetap kuat berpuasa. Maka dia jalankan. Sebagian orang ya terkadang fisiknya nggak terlalu kuat. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk berbuka ketika safar. Ya, maka masing-masing mengambil sesuatu yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang memilih berbuka tidak mencela yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya puasanya seorang musafir itu sah. Ya, boleh. Dan mencukupi bagi dirinya. Meskipun dia mendapatkan rukhsah di dalam syariat untuk tidak berpuasa ketika safar, namun ketika seseorang memilih untuk tetap berpuasa di saat safarnya, maka sah puasanya dan mencukupi bagi dirinya puasa yang dia kerjakan di saat safarnya. Wallahu a'lam. Kata penulis, walakin, namun perlu diperhatikan, bagi seseorang yang ingin tetap berpuasa ketika dia safar, walakin bisyarat alla yashuqqa alaihi shaumu fis safar. Namun perlu diperhatikan, seseorang ya boleh berpuasa di saat dia safar dengan syarat puasa tersebut tidak menimbulkan masyaqqah yang berlebih bagi dirinya, tidak memberatkan dirinya. Ya. Fa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdalu. Namun kalau seandainya puasa yang dilakukan memberatkan fisiknya, bahkan bisa memudaratkan fisiknya, maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah berbuka ya ketika dia bersafar. Maka dilihat kondisi fisik. Kalau seandainya dengan puasa itu memberatkan, bahkan bisa memudaratkan fisik, maka yang terbaik berbuka. Jangan paksakan berpuasa. Tapi kalau seseorang dia masih mampu, masih sanggup untuk apa tetap berpuasa, maka silahkan berpuasa. Ya. Fal fitru fi haqqihi afdal akhdhan birukhsati. Bagi seseorang yang berat baginya berpuasa ketika safar atau bahkan cenderung memudaratkan fisiknya, maka yang terbaik adalah dia berbuka ya dan mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada dirinya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fis safari rajulan sha'iman qad dhullila alaihi min syiddatil har. Karena dahulu ya ada satu kejadian di masa Nabi. Ada satu peristiwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang safar dengan sebagian sahabat di bulan Ramadan, ya. Ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh para sahabat yang lain. Ya. Karena panas yang sangat terik. Wa tajamma'an nasu haulahu.
ya manusia berkerumun, ya berkumpul di sekitar laki-laki tersebut. Ini ada sebagian sahabat, ada seorang laki-laki yang ketika safar di bulan Ramadan bersama Nabi, ya padahal fisiknya nggak mampu puasa karena kondisi panas yang sangat terik, tapi dia memaksakan puasa. Akhirnya orang ini semaput, ya orang ini semaput di tengah jalan. Maka ya manusia mengerumuni laki-laki tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada para sahabat, ada apa? Kok rame-rame? Ya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya ini orang lagi puasa tapi semaput. Ya. Dia puasa tapi enggak kuat. Ya, lemes, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya, untuk orang yang semacam ini, yang fisiknya tidak mampu tapi memaksakan tetap berpuasa, maka Nabi bersabda kepada orang semacam ini, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Kata Nabi yang mulia, bukan termasuk satu kebaikan, ya, berpuasa dalam kondisi safar. Bukan termasuk satu kebaikan, ya. Ketika seseorang safar kemudian dia memaksakan puasa. Kata para ulama, hadis ini tidak mutlak. Ya. Hadis ini tidak bersifat mutlak. Ya. Bukan maknanya orang yang berpuasa ketika safar itu tidak baik, tidak. Tapi berpuasa ketika safar tidak baik ketika kondisinya seperti laki-laki ini. Ya. Maka hadis yang mulia ini bersifat muqayyad. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ketika beliau memberikan contoh ya tentang hukum-hukum yang muqayyad, ya di dalam kitab beliau Al-Usul min Ilmi Al-Usul, maka di antara hukum yang muqayyad contohnya adalah yakni larangan berpuasa bagi seseorang yang fisiknya tidak mampu. Ya. Dia memaksakan diri untuk berpuasa padahal fisiknya enggak kuat. Maka ini bukan termasuk kebaikan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk satu kebajikan, bukan termasuk satu kebaikan seseorang berpuasa ketika dia sedang safar. Ya. Dan hadis ini ya sifatnya muqayyad, terkait dengan orang yang kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya kalau seseorang ya fisiknya kuat, nggak ada masalah ketika dia safar, ya tetap nyaman dia berpuasa, maka satu kebaikan bagi dirinya, bukan hal yang tercela, bukan satu keburukan. Ya, tapi kalau seseorang fisiknya nggak kuat, ya kondisi sangat terik, ya kemudian fisiknya nggak kuat berpuasa, dia tetap paksakan, ya sebagaimana kondisi laki-laki dalam hadis, ya Jabir bin Abdullah ini, maka ini yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim ketika dia safar, maka dia paling tahu tentang kondisi fisiknya. Ketika dia tahu fisiknya kuat, silahkan puasa. Ya. Namun ketika seseorang merasa ya, yang terbaik bagi fisiknya adalah berbuka, maka dia berbuka. Jangan dia paksakan. Dan ingat, ya ketika seseorang dia merasa fisiknya mampu berpuasa, jangan mencela saudaranya yang berbuka. Karena itu hak dia. Demikian pula ya, seseorang yang memilih untuk mengambil rukhsah, ya jangan dia mencela orang yang tetap berpuasa. Ah ini sombong. Allah kasih rukhsah dia nggak mau ambil rukhsah. Jangan. Karena kondisi fisiknya mungkin nggak sama dengan antum. Ya, antum mungkin ya butuh untuk berbuka. Tapi saudara antum lebih kuat fisiknya, maka nggak ada masalah bagi dia untuk tetap berpuasa. Maka ya amalkan adab yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sesuatu yang paling bermaslahat dengan fisiknya. Ya. Wallahu alam. Ini terkait dengan udzur yang kedua. Fadhal, iqra al-thalith al-haid wan nifas. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف حفظهم الله تعالى: الثالث الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب عليهما القضاء لقوله عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب حسن. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, uzur yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan setelah sakit atau lanjut usia, kemudian safar, yang ketiga adalah al-haidhu wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Dan ini khusus ya untuk kaum wanita. Kata penulis, fal mar'atul lati atahal haidhu awin nifasu tuftiru fi ramadhana wujuban. Maka seorang wanita muslimah yang mengalami haid ataupun nifas di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Ya, ketika seorang wanita muslimah ya mengalami haid di bulan Ramadan atau nifas di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berbuka, tidak berpuasa. Wa yahrumu 'alaiha shaum, dan haram hukumnya bagi seorang wanita ya untuk berpuasa ketika dia dalam kondisi haid ataupun nifas. Karena haid atau nifas itu mani' min mawani' as-siyam. Ya, penghalang di antara penghalang-penghalang sahnya puasa pada seorang wanita. Walau shamat lam yasihha minha. Kalau ada seorang wanita ya muslimah yang sedang haid atau nifas, dia tetap berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ya. Bahkan bisa berdosa. Kalau dia tahu hukumnya enggak boleh seorang wanita haid berpuasa tapi dia tetap berpuasa, maka dia berdosa. Ya. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Ya. Maka orang yang sedang haid atau sedang nifas tidak sah puasanya. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardha, dalam hadis Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Kata Nabi yang mulia, bukankah seorang wanita muslimah apabila dia sedang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa, maka itulah di antara bentuk kekurangan agama pada seorang wanita. Ya. Karena seorang wanita ya ketika dia sedang haid, enggak boleh dia berpuasa, enggak boleh dia salat. Ya, maka pasti ada ya hari-hari yang dimana dia tidak salat. Ya, dalam satu bulan. Ada hari-hari di mana seorang wanita tidak berpuasa dalam satu bulan. Maka ini di antara bentuk kekurangan agama pada seorang wanita. Ya.
Maka hadis yang mulia di atas menunjukkan bahwasanya wanita yang sedang haid ya tidak sah salatnya dan tidak sah puasanya. Karena Nabi menafikan salat dan puasa bagi wanita yang sedang haid. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita kalau dia sedang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka Nabi menafikan salat dan puasa bagi wanita yang haid, menunjukkan bahwasannya ya kalau ada wanita yang haid kemudian salat dan puasa, maka tidak sah salatnya dan tidak sah puasanya. Bahkan kalau dia tahu hukumnya bahwasanya wanita haid tidak boleh salat dan puasa, tetap salat dan puasa, maka dia berdosa. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Maka dia berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Kata penulis wa yajibu alaihim al-qadha. Dan kewajiban bagi wanita yang haid atau nifas adalah mengqadha puasanya. Tapi tidak dengan salatnya. Wanita yang haid atau nifas ya, ketika masuk bulan Ramadan dia tidak berpuasa ya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa Ramadannya di hari-hari yang lain. Tapi salat tidak. Ya. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita yang haid ataupun nifas untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena syariat hanya memerintahkan untuk mengqadha puasa dan syariat tidak memerintahkan untuk mengqadha apa? Mengqadha salatnya. Maka ini di antara dalil bahwasannya ketika kita bicara masalah qadha, maka harus ikut ketetapan syariat. Ya. Karena sebagaimana azimah ditetapkan berdasarkan dalil, qadha juga ditetapkan berdasarkan apa? Dalil. Ya. Sebagaimana ibadah asalnya ditetapkan dengan dalil, maka qadha juga ditetapkan dengan apa? Dengan dalil. Dan syariat memisahkan antara qadha salat dengan qadha puasa. Ya. Ketika seorang wanita haid meninggalkan salat, meninggalkan puasa, yang diwajibkan oleh syariat hanya mengqadha puasanya. Tapi salat tidak diperintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya masalah qadha ya itu haknya syariat. Dan maka ya kita sampaikan ini ketika kita membahas tentang hukum qadha bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Ya, kita katakan tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Ya. Karena syariat hanya memberikan ya, perintah untuk mengqadha puasa ketika ada udzur. Ya. Ketika tidak ada udzur maka tidak ada qadha. Tapi kewajiban orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, kewajiban dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadha maka tidak ada ketetapan syariat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa secara sengaja dia mengqadha puasanya. Ya, karena kewajiban mengqadha hanya diberikan ketika seseorang meninggalkan puasa karena uzur yang syar'i. Wallahu a'lam. Kata penulis, liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini berdasarkan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ya Bukhari dan Muslim dari Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Ya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya datang ya seorang muslimah menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau bernama Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Bertanya kepada Aisyah, ya. Beliau merasa heran kenapa wanita muslimah ketika meninggalkan salat dan puasa yang diwajibkan qadha hanya puasa, salat enggak diwajibkan. Ya. Kata Mu'adzah, sa'altu Aisyah faqultu ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi shalah.
Wahai ummul mukminin, ya. Kenapa wanita yang haid itu ketika dia haid meninggalkan salat, meninggalkan puasa, yang diwajibkan qadha hanya puasanya? Kenapa tidak diwajibkan mengqadha salatnya? Maka Aisyah ya balik bertanya kepada perempuan tersebut, "Aharuriyatun anti?" Apakah ya anti punya pemahaman Khawarij? Ya. Kata Mu'adzah, "Lastu biharuriyah." Aku bukan seorang haruriyah. Aku bukan seorang Khawarij. Walakinni sa'altu, tapi aku bingung. Aku hanya ingin bertanya, kenapa dibedakan antara salat dengan puasa? Maka Aisyah mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'mar biqadha'is shalah." Itulah ya yang terjadi pada kita kaum wanita di zaman Rasulullah. Ya. Kami juga sama seperti kalian. Ya. Ketika haid meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Sebagaimana yang menimpa kalian di saat ini, ya dahulu kami wanita-wanita muslimat di zaman Rasulullah mengalami hal yang sama. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Fa nu'mar biqadha'is shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Dan kita hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengqadha apa? Salat. Ya, sedangkan masalah qadha ini hak syariat. Dan syariat menetapkan yang wajib diqadha hanya puasa. Ya, sedangkan salat tidak diwajibkan oleh syariat untuk diqadha bagi wanita yang haid sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah kalau seandainya ya wanita haid ya mengqadha wajib mengqadha salatnya, atau wanita nifas wajib mengqadha salatnya, ya. Kalau dia meninggalkan salat ya selama 7 hari dalam sebulan, maka dia qadha berapa kali salat? 35 kali salat. Dia qadha. Ini kalau haid, kalau nifas 40 hari. Ya dikali 5. Berapa? 200 salat dia qadha. Maka syariat ya dengan rahmatnya hanya mewajibkan qadha puasa dan tidak mewajibkan qadha salat bagi wanita yang haid ataupun nifas. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena rahmat ya, dan kemurahan Rabbul Alamin kepada wanita-wanita muslimah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi uzur yang ketiga adalah haid dan nifas. Ya. Maka wanita yang haid dan nifas tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Baik, uzur yang terakhir, uzur yang keempat, di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, yang keempat terkait dengan al-hamlu war-radha', hamil dan menyusui. Silakan dibaca. Ar-rabi'u al-hamlu war-rada'u. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababis shaumi jaza laha al-fitru. Lima rawahu Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafiri syatra as-salati was-saumi maf'ulun bihi. Syatra as-salati was-saumu was-sauma. Nah. Wa 'anil hubla wal murdi'i was-murdi'a. Wa 'anil habla wal murdi'i. Naam, wal murdi'i sahih. Wa 'anil hubla wal murdi'i as-saumu. As-sauma. Iya, maf'ulun bihi. Wa tuqda al-hamilu wa taqdi al-hamilu wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha
wa dzalika in khafata ala nafsayhima fa in khafat al-hamilu ma'a dzalika ala janiniha awil murdi'u ala radihima at'amat ma'al qada'i an kulli yaumin miskinan liqauli ibni Abbas radhiyallahu anhuma wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata fatulakhasa min dzalika annal asbaba al-mubihata lil fitri arba'atun as-safaru wal maradu wal haidu wan nifasu wal khawfu minal halaki kama fil hamili wal murdi'i. Tayyib, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Iya, uzur yang terakhir, uzur yang keempat, di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah kondisi hamil dan menyusui pada seorang wanita muslimah. Al-hamlu war-radha'u. Al-haml, yani kondisi kehamilan pada seorang wanita, war-radha' dan kondisi menyusui. Kata penulis, fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisababis shaumi jaza lahal fitru. Maka seorang wanita, ini seorang wanita muslimah, apabila dia dalam kondisi hamil atau menyusui dan dia khawatir kalau dia berpuasa, ya, dia khawatir dengan kondisi fisiknya atau khawatir dengan kondisi anaknya, ya, janinnya atau anak yang disusuinya. Kalau ya dia berpuasa khawatir akan memudaratkan fisiknya, ya, atau memudaratkan bayinya atau janin dalam kandungannya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Boleh bagi wanita hamil atau menyusui tersebut untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya dikhawatirkan akan memudaratkan fisiknya, ya, atau memudaratkan janin atau bayinya. Ya, namun ketika dalam kondisi normal enggak ada masalah, ya, fisiknya kuat, ya, kemudian tidak memudaratkan janin atau bayinya, hukum asalnya tetap berpuasa. Ya, wanita yang hamil atau menyusui ketika tidak, ya, memudaratkan fisiknya atau tidak memudaratkan janin atau bayinya dan dia kuat fisiknya, masya Allah, tetap berpuasa. Hukum asalnya tetap berpuasa. Ya, kecuali ketika, ya, seorang ibu yang hamil, ya, merasa nggak kuat. Ya, kalau berpuasa apa? Tidak kuat atau khawatir dengan kondisi keselamatan janinnya, ya, maka pada saat itu boleh untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Al-Ka'bi. Hadis ini beda. Ya, Anas bin Malik di sini bukan Anas bin Malik pelayan Nabi. Ini dua sahabat yang berbeda. Ya. Yang dimaksudkan dengan Anas di sini dalam hadis ini adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi. Ya, kalau Anas bin Malik pelayan Nabi itu Anas bin Malik Al-Khazraji, Al-Ansari. Ya, ini dua sahabat yang berbeda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Al-Ka'bi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was-sauma." Saum di sini ya ma'tuf ke syatra, bukan kepada salat. Ya, tapi syatr. Makanya dia mansub. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan dari seorang musafir syatra salah, setengah dari salat yang 4 rakaat. Ya, ini rukhsah apa? Mengqasar salat rubaiyah. Di mana salat-salat yang 4 rakaat ya dikerjakan oleh seorang musafir sebanyak 2 rakaat. Karena Allah memberikan keringanan setengah ya dari salat-salat yang rubaiyah yang awalnya 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Seorang musafir mengerjakan salat-salat tersebut sebanyak 2 rakaat. Allah ringankan setengahnya. Was-sauma, dan juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya kewajiban berpuasa bagi seorang musafir. Artinya ada keringanan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa. Ya ketika dia dalam kondisi safarnya. Wa 'anil hubla wal murdi'i as-sauma. Kata Nabi yang mulia, dan Allah meletakkan kewajiban puasa bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya tidak wajib. Kalau seandainya ya dia merasa lemah ketika hamil, ketika menyusui merasa lemah fisiknya, atau dikhawatirkan bisa memudaratkan janin dalam kandungannya, atau bayi yang dia susui, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa ya di bulan Ramadan. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya kondisi hamil dan menyusui pada seorang wanita ya di antara udzur yang membolehkan seorang wanita untuk tidak berpuasa. Kata penulis, wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha. Dan wanita yang hamil dan juga menyusui, ketika ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqadha ya sejumlah hari yang dia tinggalkan ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wadzalika in khafata ala nafsaihima. Ya. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir dengan kondisi fisiknya. Ya, kalau seorang wanita khawatir dengan keselamatan fisiknya, ya, ketika dia hamil, ketika dia menyusui, maka wajib baginya mengqadha. Fa in khafat al-hamilu ma'a dzalika ala janiniha awil murdhi ala radhi'iha at'amat ma'al qadha'i an kulli yaumin miskinan. Namun kata penulis, ini madhab penulis, ya pendapat yang penulis ambil. Ya. Kalau seandainya wanita yang hamil, dia tidak berpuasa karena khawatir dengan keselamatan janinnya, atau wanita yang menyusui tidak berpuasa karena khawatir dengan keselamatan bayi yang dia susui, maka selain qadha dia juga ya memberikan makan, yakni membayar fidyah 1 orang miskin di setiap hari yang dia tinggalkan. Paham jemaah? Ya. Kalau seorang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui tidak berpuasa Ramadan karena keselamatan fisiknya sendiri, maka kewajibannya apa? Cukup mengqadha. Cukup dengan cara mengqadha. Tapi kalau wanita yang hamil atau sedang menyusui, ya, dia tidak berpuasa karena khawatir dengan keselamatan janin yang dikandungannya atau bayi yang dia susui, maka selain qadha dia juga harus bayar apa? Fidyah. Ya, harus membayar fidyah. Ya, memberi makan 1 orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Ini kalau wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir dengan janinnya atau bayinya. Ya. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan athar Abdullah bin Abbas,
Beliau mengatakan wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Dan wanita yang menyusui atau wanita hamil, kalau dia khawatir dengan keselamatan anaknya, maka dia boleh berbuka dan dia memberikan makan, yakni membayar fidyah. Dan ini salah satu madhab ulama, ya, terkait dengan kewajiban wanita yang yakni hamil ataupun menyusui ketika memilih tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, ya, kalau wanita hamil atau menyusui tersebut dia tidak berpuasa karena pertimbangan keselamatan sang ibu, maka cukup mengqadha. Ya, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena pertimbangan keselamatan janinnya atau bayinya, maka selain qadha dia bayar apa? Fidyah. Ya, dia bayar fidyah. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya, bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui, apapun alasannya tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik terkait dengan keselamatan dirinya atau keselamatan janin dan bayinya, kewajibannya cukup mengqadha. Tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ya. Tidak ada kewajiban bayar fidyah. Sebagian ulama yang lain, ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Al-Wajiz, ya, Dr. Abdul Azim Badawi, hafizahullah taala, bahwasannya wanita yang hamil atau menyusui, ya, baik alasannya tidak berpuasa karena keselamatan dirinya atau keselamatan janin dan bayinya, maka cukup bayar fidyah tanpa harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ya, maka ada tiga madhab para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan cukup mengqadha, sebagian mengatakan cukup bayar fidyah, sebagian mengatakan diperinci. Ya, kalau seorang wanita hamil dan menyusui tidak atau tidak berpuasa terkait dengan keselamatan fisiknya sendiri, maka qadha, cukup mengqadha. Tapi kalau dia tidak berpuasa terkait dengan keselamatan janin dan bayinya, maka selain dia qadha, dia juga, ya, yakni membayar fidyah. Dan wallahu alam, ya, madhab Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar dalam masalah ini, ya, ketika kita membaca riwayat yang datang dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, ya, maka mereka berpendapat bahwasannya wanita yang hamil dan juga menyusui ketika memilih untuk tidak berpuasa, ya, karena alasan keselamatan fisik dan juga bayinya, maka cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Dan ini madhab, ya, Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar, ya, dari athar-athar yang dinukilkan dari yang mereka berdua. Wallahu a'lam. Baik, silakan, sudah masuk waktu Isya. Adzan terlebih dahulu, kita beri kesempatan bersoal jawab setelah adzan untuk salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengqadha bagi orang yang hamilnya itu setahun sekali, Ustaz, itu bagaimana, Ustaz? Misalnya kelihatan 2 tahun sekali dia udah hamil lagi gitu. Untuk mengqadha atau ininya bagaimana? Apakah ada nas mengatakan hanya bayar fidyah aja atau seperti apa, Ustaz? Wallahu a'lam. Athar Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, ya, dalam masalah ini, ya, ketika seorang wanita, ya, hamil atau menyusui dan tidak sanggup untuk berpuasa karena pertimbangan fisiknya atau pertimbangan janin atau bayi yang dia susui, maka
Di antara ulama, ya, ada yang berpendapat bahwasannya cukup baginya membayar fidyah. Ya, berdasarkan athar riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini kalau seandainya yakni tidak setiap tahun dia hamil. Ya. Apalagi wanita yang hamilnya hampir enggak ada jeda. Ya, tiap Ramadan ya imam hamil imam menyusui. Ya. Maka wallahu alam kondisi semacam itu lebih kepada orang yang punya uzur sakit dan hampir tidak keluar dari uzurnya itu. Atau orang yang sudah menua fisiknya yang tidak lagi mampu berpuasa, ya lebih dikiaskan ke arah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, orang-orang yang merasa berat berpuasa, ya, karena fisiknya lemah atau karena sakit yang menaun, maka kewajiban dia adalah bayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Ya, maka wallahu alam kondisi seorang wanita yang memang ya enggak dikasih ya jeda sama suaminya. Ya, tiap Ramadan kalau enggak hamil menyusui. Dan itu terus berlangsung, ya. Maka wallahu alam ya cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Karena kapan dia mengqadha? Enggak ada waktu buat mengqadha. Ya. Kalau enggak hamil menyusui, ya, sepanjang tahun. Ya. Maka wallahu alam ya athar dari Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang hamil dan menyusui ya kalau memang tidak sanggup untuk berpuasa maka cukup baginya untuk ya membayar fidyah. Saya bacakan athar Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan athar ini ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Yang kita kenal dengan ya nama Tafsir At-Tabari. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadhana yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wa la yaqdiyani sauman." Kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya seorang wanita hamil, dia khawatir dengan ya keselamatan fisiknya, atau wanita yang menyusui khawatir dengan keselamatan bayinya di bulan Ramadan, ya, maka boleh baginya untuk berbuka dan dia cukup memberi makan setiap hari satu orang miskin, wala yaqdiyani sauman, dan tidak ya wajib baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ini athar ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Demikian pula ya athar dari Abdullah bin Umar. Ya. Di antara athar dari Abdullah bin Umar disebutkan, al-hamil wal murdi' tuftir wala taqdi. Ya. Wanita yang hamil atau menyusui maka boleh baginya berbuka, ya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha, dengan catatan ya dia membayar ya fidyah setiap hari yang dia tinggalkan, karena ini kewajiban syariat. Imma ya berpuasa, imma qadha, imma fidyah bagi orang yang tidak berpuasa, ya. Wallahu a'lam. Maka ada athar dari sebagian sahabat dalam masalah ini terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui. Apalagi memang hamilnya atau menyusuinya sepanjang tahun. Maka
ya lebih berhak mereka untuk mendapatkan ya rukhsah, ya untuk membayar fidyah dan tidak mengqadha di hari-hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik. Iya, terkait dengan masalah fidyah, kapan fidyah dibayarkan? Fidyah dibayarkan ya di bulan Ramadan. Ya, bisa di setiap hari. Ya, ketika dia tidak berpuasa dia bayarkan setiap hari. Beri apa? Ya, imma dia berikan berupa bahan makanan pokok setengah sa', ya, antara 150 sampai 1,5 kilogram bahan makanan pokok, ya, atau antara 1,125 sampai 150 1.500 ya gram bahan makanan pokok setengah sa'. Kalau antum zakat fitr ya 3 kilo, maka beri ya fidyah setengah dari zakat fitr. Kalau antum zakat fitr 2,5 kilo, maka berikan 1,250 ya kilogram bahan makanan pokok. Bisa juga berupa yakni makanan jadi siap santap. Antum apa? Ya, yakni beli nasi padang 1 porsi. Ya. Tapi jangan apa? Jangan cuma sayur nangka sama daun apa namanya itu? Singkong. Iya. Kasih antum biasa makan. Antum biasa pakai rendang, kasih rendang. Antum biasa makan pakai tunjang, ya kasih tunjang. Jangan giliran apa mau buka puasa sendiri pakai tunjang, pakai rendang. Giliran mau ngasih fidyah cuma kasih sayur nangka sama daun singkong. Ini namanya zalim. Ya kasih 1 porsi makanan. Antum kasih apa? Orang miskin untuk dia berbuka puasa. Ya, atau bisa juga diakhirkan di penghujung Ramadan sebagaimana perbuatan Anas bin Malik. Ya, di mana beliau ketika sudah ya lanjut usia dan beliau tidak berpuasa karena enggak mampu fisiknya, maka beliau undang 30 orang miskin datang ke rumahnya berbuka puasa di penghujung Ramadan, dijamu. Ya. Memberi makan 30 orang miskin. Maka boleh ya membayar fidyah itu di setiap hari. Di hari-hari Ramadan atau bisa diakhirkan di penghujung Ramadan ya dengan memberi makan 30 orang miskin. Kalau kita puasa 30 hari, kalau 29 hari beri makan 29 orang miskin. Ya. Atau bisa juga berupa yakni bahan makanan pokok setengah sa'. Ya, setengah dari total zakat fitr yang kita keluarkan. Wallahu taala alam. Itu terkait dengan ya pembayaran fidyah. Taim terakhir, fadhal. Kan disebutkan sama para hadis di sini tentang orang hamil dan menyusui. Nah, kalau takut atas dirinya, qadha saja. Tapi kalau takut atas janinnya atau yang disusui, fidyah dan qadha. Nah. Kemudian para ulama di sini membawakan antara Ibnu Abbas wal mawdi wal qubla idza qafat ala auladihima aqwata wa at'amata. Yang pertanyaan Anas yang pertama, kan para ulama membawakan antara itu tentang wajibnya qadha. Di sini syahid wajib qadhanya mana? Kemudian yang kedua, apakah ada asar yang lain yang ulama bawakan terkait tentang qadha? Iya. Para ulama yang berhujjah dengan athar Ibnu Abbas untuk menggabungkan antara qadha dengan it'am atau fidyah, mereka menggabungkan athar tersebut dengan ayat. Ya, dengan ayat tentang ya orang yang safar dan sakit. Ya, kata para ulama, ya, ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, ya, mereka yakni kalau seandainya khawatir akan keselamatan janin atau bayinya, ya, maka dia membayar fidyah dan juga mengqadha. Sisi pendalilan mereka adalah dengan menggabungkan antara nas kewajiban qadha dengan athar Ibnu Abbas. Ya. Kata para ulama, di dalam ayat Allah mewajibkan qadha.
Ya karena orang yang hamil atau orang yang menyusui itu dikiaskan dengan orang yang marid. Orang yang marid. Ya, maka kewajibannya mengqadha. Ditambah dengan athar Ibnu Abbas mewajibkan apa? It'am. Ya. Maka keluarlah hasil ijtihad bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, ya, kalau dia khawatir dengan keselamatan janin atau bayinya, maka dia qadha dan dia apa? Bayar fidyah. Namun sebagian ulama mengatakan pendalilan dengan athar Ibnu Abbas nggak tepat untuk mewajibkan fidyah dengan qadha. Kenapa? Karena kalau kita ya membaca athar Ibnu Abbas dengan riwayat yang lebih lengkap, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, kita akan dapatkan bahwasanya athar Ibnu Abbas ini ya tidak disebutkan penggabungan antara qadha dengan fidyah. Ya. Maka saya sampaikan ya bahwasanya para ulama mereka berdalil dengan athar Ibnu Abbas seperti penulis kitab Al-Wajiz ya, dan sebagian ulama yang lain untuk menyebutkan bahwasanya kewajiban wanita yang hamil dan juga menyusui ketika tidak berpuasa ya adalah cukup dengan membayar fidyah. Berhujjah dengan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena memang tidak disebutkan dalam athar tersebut ya bahwasanya Ibnu Abbas mewajibkan qadha, hanya menyebutkan apa? Fidyah. Ditegaskan dalam athar yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan ya yakni tafdiyani wala taqdiyani. Wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah dan tidak perlu apa? Mengqadha. Maka ini menunjukkan bahwasanya athar Ibnu Abbas ini ya tidak bisa dijadikan hujjah untuk mewajibkan fidyah bersama dengan qadha. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ya wanita yang hamil dan menyusui cukup qadha, enggak perlu bayar fidyah. Ya. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui kalau tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan maka cukup membayar fidyah, berhujjah dengan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mafhum? Hadza wajhu al-istidlal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.